Salam gila bola. Tahukah Anda, Liverpool kini hanya tinggal memenangkan 9 pertandingan sisa sampai dengan akhir musim 2021-22 guna memenangkan trofi Liga Inggris. Bagaimana bisa? Manchester City juga punya 9 laga, tetapi satu dari 9 itu adalah pertarungan City versus Liverpool di Etihad Stadium. Tetapi sebelum kita mulai, tolong klik subscribe lebih dulu agar kami bertambah semangat. Liverpool menang di Arsenal. Pasukan The Reds yang turun dengan seragam kuning-kuning menang dengan 2 gol atas tuan rumah Arsenal pada laga tunda Liga Inggris Kamis 17 Maret 2022. Skor sampai dengan akhir babak pertama bertahan imbang 0-0 dan seolah-olah kita akan melihat satu hasil imbang lain yang merugikan kedua tim, tetapi terutama sekali merugikan Liverpool. Jurgen Klopp kemudian menyiapkan senjata rahasia Roberto Firmino. Tetapi 2 menit sebelum penyerang Brasil itu masuk, Diogo Jota sudah mengubah papan skor dengan bantuan assist dari Thiago Alcantara. Dan dalam waktu 6 menit sejak masuk, giliran Roberto Firmino menggandakan keunggulan Reds dengan assist oleh Andy Robertson. Liverpool kini 1 poin di bawah Manchester City. Dengan kemenangan 0-2 di kandang Arsenal ini, maka Liverpool bergerak mendekati pemimpin klasemen Manchester City pada jarak 1 poin. City 70, Liverpool 69. Masih tersisa 9 pertandingan lagi sampai dengan akhir musim 2021-22. The Reds memiliki keunggulan selisih gol plus 55, City plus 50. Ini akan sangat membantu jika kedua tim sama poin pada akhir musim nanti, mengingat Liga Inggris mendewakan selisih gol, bukan data head-to-head seperti liga-liga lain di Eropa. Produktivitas gol City adalah 68, kemasukan hanya 18. Sementara Liverpool 75, tim yang paling produktif dengan kebobolan 20. 9 laga terakhir The Reds. Mari kita lihat 9 pertandingan terakhir pasukan Jurgen Klopp sampai dengan akhir musim. Yang pertama adalah laga kandang menjamu Watford pada 2 April. Di atas kertas ini adalah pertandingan yang seharusnya dimenangkan Liverpool dengan mudah, tetapi seperti yang kita tahu, sepak bola tidak selalu semudah itu. Watford berjuang untuk tetap bertahan di divisi teratas Premier League, dan orang bilang doa dari orang teraniaya akan didengarkan. Plus kita semua tahu Roy Hodgson selaku manajer akan sangat ingin membalaskan dendam pada tim lamanya. Jadi ya kita tidak tahu hasil akhirnya. Laga kedua adalah tandang ke Manchester City pada 10 April. Ini sebuah big match. Sebuah pertandingan yang akan sangat menentukan sehingga kita tidak bisa meramalkan akhir musim pada 10 April mendatang sebelum big match ini diselesaikan. Seluruh dunia akan menantikan hasil pertandingan di Etihad ini dalam beberapa minggu. Yang ketiga adalah tandang ke Aston Villa pada 16 April. Reuni dengan legenda Liverpool Steven Gerrard akan terjadi pada bulan April. Perbedaan lain sejak kedua belah pihak terakhir kali saling bertemu adalah datangnya Philippe Coutinho ke Villa Park. Pertandingan terakhir antara keduanya berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk The Reds pada bulan Desember 2021 berkat gol penalti Mohamed Salah. The Reds akan memiliki kenangan buruk dari pertandingan liga terakhir mereka di Villa Park dengan kekalahan 7-2 yang sangat terkenal pada musim 2020-21 lalu. Laga kandang menjamu Everton pada 23 April. Sebuah pertandingan besar antara dua tim di kedua sisi klasemen dengan Liverpool menargetkan gelar juara, sementara Everton berjuang untuk menghindari degradasi. Tim biru kota Liverpool ini menang di Anfield pada musim 2020-21 untuk pertama kalinya sejak 1999 dan mungkin mereka butuh kemenangan yang sama untuk mencegah degradasi ke divisi Championship. Namun sebelum kemenangan Everton di Anfield pada musim 2020-21 tersebut, Liverpool cukup sempurna pada laga-laga derby mereka, mencatatkan 5 kemenangan dan 5 hasil imbang. Setelah itu tandang ke Newcastle United pada 30 April. Liverpool mengakhiri bulan April dengan tandang cukup jauh ke sisi utara negeri guna menghadapi Newcastle United. Kekhawatiran degradasi Newcastle telah mereda dalam beberapa pekan terakhir
dengan tim Eddie Howe itu mengumpulkan 16 poin dari 7 pertandingan terakhirnya. Ini bisa menjadi laga yang menyulitkan The Reds mengingat momentum yang dimiliki oleh The Magpies. Kemudian, laga kandang menyambut Tottenham pada 7 Mei. Pertandingan pertama Liverpool di bulan Mei akan menjadi pertandingan kandang melawan Tottenham di Anfield. Pasukan Antonio Conte itu tengah mengejar target untuk lolos ke Liga Champions musim berikutnya. The Reds hanya memiliki 2 pertandingan tersisa musim ini setelah laga melawan Spurs, dan mungkin akan semakin dekat dengan gelar Liga ke-20 mereka. Tandang ke Southampton dan menerima kedatangan Wolves pada pekan terakhir. 9 laga terakhir Manchester City. Mereka tandang ke Burnley pada 2 April, menjamu Liverpool pada 10 April, tandang ke Wolves untuk laga 16 April, menerima kedatangan Watford pada 23 April, tandang ke Leeds United pada 30 April, menjamu Newcastle United pada 7 Mei, dengan 2 laga terakhir musim ini bagi City adalah tandang ke West Ham United dan menerima kunjungan Aston Villa. Teori konspirasi dukung Liverpool menjadi juara. Entah bagaimana, dalam 4 dari 6 pekan ke depan, Liverpool selalu bermain lebih dulu sebelum jadwal Manchester City. Menimbulkan dugaan teori konspirasi bahwa pihak Premier League mendukung Reds untuk menjadi juara musim 2021-22 dengan cara yang sangat dramatis. Drama berarti jumlah penonton yang lebih tinggi dan iklan yang lebih banyak. Bermain lebih dulu akan memberi keuntungan karena menyebabkan tekanan harus menang muncul dalam diri skuad The Sky Blues. Tekanan selalu menghasilkan 2 hal, entah determinasi untuk menang atau sebaliknya bermain gugup dan akhirnya kehilangan poin. Usai main lebih dulu melawan Arsenal yang terbukti mendekatkan diri 1 poin di bawah City, Liverpool akan main lebih dulu melawan Watford dalam selang beberapa jam sebelum City tandang ke Burnley. Pekan ke-32, kedua tim bertemu dalam big match di Etihad Stadium, kandang City. Kemudian pekan ke-33, Liverpool lagi-lagi main lebih dulu tandang ke Aston Villa selang 24 jam sebelum City tandang ke Wolves. Selanjutnya laga tunda pekan ke-30, Reds main lebih dulu pada Sabtu dini hari 20 Maret menjamu kedatangan Manchester United. Tahu nggak kapan skuad Guardiola main? Selang 24 jam kemudian, mereka menerima kedatangan Brighton, juga untuk laga tunda pekan ke-30. Setelah itu, laga pekan ke-34, barulah City bermain lebih dulu menjamu Watford, selang 24 jam sebelum Reds menjalani derby kota Liverpool melawan Everton. Pekan 35, Liverpool kembali main lebih dulu selang 5 jam sebelum The Citizen. Seluruh pertandingan pekan ke-36, 37, dan 38 akan dilangsungkan pada jam yang sama. Baiklah, itu semua penjelasan mengenai laga-laga pekan terakhir Liverpool dan Manchester City saat kedua tim berebut gelar juara pada 9 laga terakhir musim. Prediksi kamu soal tim juara silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like serta share video ini jika kamu suka. Salam gila bola.